Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi SPD dari SMP Negeri 4 Sijunjung. Saya adalah peserta program guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama, sekalipun kembar identik. Tetapi satu sama lain memiliki ciri khas tersendiri. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai kebutuhan belajarnya? Simak video berikut ini. Sebelumnya saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga saya memperlakukan anak dengan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, gaya belajarnya, ataupun apa yang menyebabkan anak nyaman di kelas. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid, agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum memulai kegiatan, saya memberikan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid melalui lembar observasi yang telah saya siapkan. Sebelumnya, hasil tes diagnostik menyimpulkan terdapat 7 anak dominan gaya belajar visual dan 8 anak dominan gaya belajar auditori dan 7 anak dominan gaya belajar kinestetik. Di awal pembelajaran, seperti sebiasa saya mulai dengan yang pertama, memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum belajar, presensi, memberi pertanyaan pemantik, penyampaian tujuan dan penilaian, menanyakan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, ketua kelas tolong pimpin temannya untuk membacakan doa. Gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga diawali kegiatan kita dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita dari awal lancar ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada materi kita, siapa teman yang tidak datang hari ini? Hadir semuanya? Hadir? Hadir semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, karena sudah hadir datang ke sekolah. Pak, siapa yang masih ingat materi pelajaran minggu yang lalu? Nah, Pak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Nah, silakan Cika. Ya, bagus, letak geografis negara ASEAN. Siapa lagi? Ya, ini silakan Didi. Ciri-ciri letak negara ASEAN. Ya, ciri-ciri letak negara ASEAN. Siapa lagi yang bisa? Nah, silakan Aura. Batas negara ASEAN. Batas negara ASEAN. Nah, alhamdulillah anak bapak masih ingat materi kita pada minggu yang lalu. Anak bapak di rumah pernah tidak menyaksikan ada orang yang, atau pernah tidak merasakan, atau pernah tidak melihat ada orang yang kurang mampu ekonominya, ada yang bagus ekonominya? Pernah melihat tidak di sekitarnya? Pernah lihat? Pernah lihat? Pernah. Dan jadi anak bapak, kalau sudah pernah, menurut anak bapak kira-kira itu kenapa terjadinya hal-hal tersebut? Siapa yang bisa? Kira-kira menurut anak bapak, hal tersebut kenapa?
Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nah, silakan Marvel. Faktor pendidikan, Pak. Faktor pendidikan. Dini, coba Dini. Faktor geografi. Faktor geografis. Siapa lagi yang bisa? Nah, silakan. Faktor struktural. Jadi itu merupakan faktor yang menyebabkan adanya orang yang berekonomi tinggi dan ada yang berekonomi rendah. Jadi menurut anak apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang apa pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kita belajar apa hari ini? Siapa yang bisa? Silakan Pak Nia. Mobilitas sosial. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, anak bapak nanti dapat menganalisis, ya, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan dan menyajikan hasil analisis tersebut ke depan kelas. Nah, kenapa? Itu nanti tujuan pembelajaran kita. Adapun nanti teknik penilaian yang akan Bapak lakukan nanti akan Bapak nilai pengetahuan sikap, ya, akan Bapak lihat melalui keaktifannya dan interaksinya bersama-sama teman di dalam kelompoknya. Kemudian presentasi kelompok yang akan Bapak nilai. Setelah itu di akhir jam pembelajaran kita akan melakukan kuis berupa kuisis yang telah Bapak sediakan. Baik anak bapak, sebelum kita melanjutkan materi kita, adapun kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti anak bapak saling menghargai ketika teman sedang berbicara. Maksudnya ketika temannya sedang mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan, anak bapak menghargai temannya dengan cara tidak berbicara dan tidak melakukan hal-hal yang negatif ketika temannya sedang berbicara di depan atau sedang mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi kita yang pertama itu saling menghargai ketika teman sedang berbicara. Itu kesepakatan kelas kita. Semua sepakat? Sepakat? Apa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah ketika Bapak membilang ular, kalian bilang panjang, ya. Atau sebaliknya, kita coba saja ya. Nah, mulai dari cacing terlebih dahulu ya. Cacing Panjang. ular, Pendek. cacing Panjang. ular. Pendek. Nah, tepuk tangan kita semua. Kita duduk kembali. Berdasarkan tes diagnostik yang telah Bapak lakukan tadi di awal pembelajaran, maka dapat diambil kesimpulan. Di sini sudah duduk berkelompok, sudah Bapak kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Yang kelompok satu ini adalah kelompok visual, ya. Yang ini yang diketuai oleh Afgan ini adalah kelompok visual. Kemudian yang kelompok dua ini adalah kelompok auditory yang diketuai oleh Marvel. Kemudian yang di belakang adalah kelompok kinestetik yang diketuai oleh Rafa. Jadi berdasarkan hasil diagnostik yang Bapak lakukan, anak-anak sudah duduk per kelompok, ya. Kelompok satu itu adalah kelompok visual, kelompok dua adalah kelompok auditory, yang ketiga yang di belakang adalah kelompok kinestetik. Jadi nanti pembelajarannya akan kita lakukan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Sesuai yang telah Bapak siapkan di grup WA kelas kita, sudah Bapak kirimkan beberapa link, ya. Nanti anak Bapak yang visual bisa nanti melihat buku atau juga bisa nanti anak bapak melihat artikel atau bacaan di link yang telah bapak kirimkan di WA group. Jadi anak bapak silakan mengakses, ya, mengakses langsung apa yang bapak kirim di link WA grup kelas kita. Jadi kalau yang kinestetik, kelompok anak bapak yang kinestetik di belakang, nanti akan langsung mempraktekkan materi mobilitas sosialnya, yaitu langsung nanti bermain peran, ya, langsung bermain peran. Bisa nak Bapak paham itu? Bisa? Bisa? Bisa.
kita akan belajar tentang mobilitas sosial ke atas. Mobilitas sosial ke atas adalah naiknya status sosial seseorang yang lebih tinggi. Baiklah, teman-teman, kita nanti akan bermain peran. Contohnya adalah Rifa. Saat ini dia jadi seorang yang miskin karena dia rajin berusaha dan belajar. Suatu saat nanti dia akan menjadi kaya. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Nampak Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang mobilitas sosial. Karena apa? Ketika kita sudah belajar mengenai mobilitas sosial itu adalah naiknya status seseorang dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lainnya. Tadi kita sudah juga belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, bahwa mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mobilitas sosial vertikal, yang kedua ada mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial ke atas dan mobilitas sosial ke bawah. Mobilitas sosial ke atas adalah naiknya status sosial seseorang, sedangkan mobilitas sosial ke bawah adalah turunnya status sosial seseorang. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari anak bapak bisa memahaminya. Kenapa? Untuk materi kita minggu depan yaitu mengenai integrasi sosial. Silakan anak baca bukunya di rumah, boleh lihat cetak, juga boleh lihat di internet sumbernya. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang integrasi sosial. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, tidak ada yang keluar, tunggu gurunya untuk masuk di jam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhabil Barestu dari kelas 82. Saya sangat senang belajar hari ini karena adanya pembelajaran berkelompok, di mana kami dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar yang kami inginkan. Sehingga saya sangat semangat dan semua materi yang dibahas sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Audi Teori ingin memberikan materi yang saya sampaikan hari ini adalah mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial pada istilah mengandung arti seseorang atau kelompok warga atau masyarakat. Jadi bisa disimpulkan mobilitas sosial itu perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas. Mobilitas terbagi atas dua, yaitu mobilitas vertikal yang dimana terbagi atas dua juga, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial yang tidak sederajat. Sedangkan mobilitas vertikal ke atas, mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status yang sosial lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Ciri-ciri mobilitas vertikal: turunnya kedudukan sosial seseorang ke yang lebih rendah derajatnya, ataupun turunnya derajat ke sekelompok individu yang dapat berubah disintegrasi dalam kelompok sebagai satu kesatuan. Sekianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembuatan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak.